Shalom, kembali kita berjumpa lewat satu pelajaran yang sangat penting dengan judul besarnya Tanda Kamu Disertai oleh Roh Kudus. Judul kecilnya pada video yang ke-13 adalah Roh Kudus menjadikan kamu sebagai orang yang tidak suka mencari pujian. Bapak Ibu, jika Roh Kudus tinggal dalam hati, dalam hidup Anda dan saya, maka yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah akan mengajarkan segala sesuatu kepada Anda dan saya di dalam hidup ini. Teristimewa, Roh Kudus akan bersaksi untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita saksikan lebih dulu, kita baca ayatnya dari Matius pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, inilah yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu ketika kita melakukan kebaikan, kita memberikan sedekah atau memberikan pertolongan kepada seseorang, janganlah dilihat oleh banyak orang seperti orang-orang munafik. Yang dimaksud adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang sengaja mereka ingin mempertontonkan apa yang mereka perbuat dengan maksud dan tujuan membuat kagum orang-orang yang melihatnya supaya mereka menilai bahwa si pelaku ini adalah orang baik, orang benar, orang suci. Nah, nasihat Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan dengan tangan kanan kita, jangan sampai tangan kiri kita mengetahuinya. Artinya, lakukanlah dengan cara yang tersembunyi. Bukan sekedar ingin mencitrakan diri bahwa apa yang Anda lakukan menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang baik. Dan Tuhan Yesus berkata, justru di tempat yang tersembunyi itu tadi, ketika kita melakukan yang tersembunyi, Tuhan itu senang. Tuhan akan memberikan upah kepada kita justru ketika dia melihat yang tersembunyi. Berarti kita sebagai pelaku memang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas melakukannya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan kita ingin mendapatkan pujian, mendapatkan upah dari orang-orang yang menyaksikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Roh Kudus yang berkenan tinggal di dalam hidup kita, hidup saudara, itu
akan mengerjakan seperti apa yang disabdakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Mengajar kepada kita tentang segala sesuatu. Dan Roh Kudus hanya akan bersaksi untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga jika Roh Kudus memang ada dan diam di dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan melakukan pekerjaan gaya hidup yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan nasihat firman Tuhan ini sekaligus menjadi modal untuk supaya saudara dan saya bisa melakukan apa yang disabdakan oleh Kristus. Dia bersabda, jika engkau ingin menjadi muridku, jika engkau ingin menjadi pengikutku, dia bilang, harus engkau bisa pikul salib, sangkal diri, dan ikutlah aku. Nah, ini salah satu modal untuk saudara dan saya bisa menyangkal diri. Bisa menyangkal diri. Kita yang melakukan. Harusnya orang memuji kita. Tetapi kita lebih suka orang tidak perlu tahu apa yang aku sudah perbuat. Biarlah Bapa yang ada di surga justru melihat yang tersembunyi, yang aku lakukan, yang aku kerjakan, mungkin kepada orang yang bukan siapa-siapa. Dia yang akan memberikan pujian kepada kita, dan dia yang akan menyediakan upah untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang-orang yang demikian biasanya di gereja ketika dia menyumbang untuk pekerjaan Tuhan, dia meringankan beban untuk jemaat yang lain. Biasanya sumbangannya itu di dalam amplop, dia tidak tulis namanya, tetapi dia pakai inisial. Nama itu diganti dengan kode yang berbunyi NN atau singkatan dari no name. Nah, itu yang dia lakukan. Mengapa? Karena dia tahu justru ketika kita melakukan yang tersembunyi itu, Tuhan akan memberkati kita dengan pujian dan upah. Bapak Ibu, saya mengkritik seringkali terkadang gereja pada saat membutuhkan dana, justru di hadapan semua jemaatnya, seorang pendeta mulai menantang untuk jemaatnya memberikan janji iman. Bapak A, silakan janji iman. Kira-kira akan nyumbang berapa setiap bulan? Selama berapa kali? Dan diumumkan di hadapan jemaat. Bapak B, C, D, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, janji iman yang di hadapan banyak jemaat sungguh tidak mendidik. Sebab apa yang Anda lakukan justru bertentangan dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup Anda dan saya, Roh Kudus yang berkenan karena Anda adalah hidup sebagai orang benar dan menjaga kekudusan, pastilah akan mengajarkan, akan memampukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga lewat hidup saudara dan saya, Roh Kudus membimbing kita untuk memuliakan nama Yesus semata-mata. Jika pengajaran yang singkat ini, video ini, telah menjadi berkat buat Anda dan saya, mohon bagikanlah video saya ini
kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman, kepada jemaat yang lain, agar para kekasih kita beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.